Sampai Jacobian atau tak share ya jurnal PKL kemarin ya, lanjutan ya. Sebentar. Sudah kelihatan? Share screen ini? Sudah ya? Oke. Jadi setelah kita menentukan titik kesetimbangan ya, titik kesetimbangan kan ada dua semalam, ada kesetimbangan bebas penyakit sama kesetimbangan endemik ya. Oke. Setelah itu perlu juga mengecek titik kesetimbangan ini stabil atau tidak, yaitu dengan menentukan Jacobian. Jacobian paham ya cara menentukannya ya, semalam ya. Jadi pakai turunan parsial. Untuk baris pertama itu variabel S-nya itu yang persamaan yang DSDT. Persamaan yang DSDT ini ruas kanannya itu diturunkan parsial. Baik terhadap S, maupun terhadap I, maupun terhadap R. Oke, Pak jelasin lagi aja. Misalkan kalau aku punya fungsi f x kuadrat ditambah y kuadrat, misal ya. Ini kalau diturunkan terhadap x, ini hasilnya apa? Fungsi f ini. X kuadrat ditambah y kuadrat. Kalau menyatakan turunan parsial misalkan terhadap x, kan kayak gini ya. F, x, x-nya ini ya subskrip, ya kan? Subskrip, duduk subscribe loh ya. Ini kalau diturunkan apa? Terhadap x 2x. Oke. Ini 2x kan ya. Yang y ini y kuadrat berarti sebagai konstanta. Dia dianggap konstanta karena turunannya parsial terhadap x. Kalau terhadap y apa berarti? 2y. 2y. Sekarang kalau misalkan fungsi G itu 2xy misal. Kalau ini diturunkan parsial terhadap X hasilnya? 2y ya. Karena ini dikali. Kalau ini ditambah. Kan turunan X itu kan 1. Kode sampai 2 kali 1 kali Y. Nah, karena dia turunan parsial terhadap X, berarti Y itu dianggap sebagai konstanta. Nah, kalau diturunkan terhadap Y berarti berapa? 2x. Oke. Oke, sekarang kita tentukan turunan parsialnya dari sini ya. Ini misalkan S dot, kan tadi malam kan notasinya ya, S dot, ini I dot, ya kan? Ini R dot, ya kan? Nah, kalau turunan fungsi S dot kalau tak turunkan terhadap S, atau gini ya notasinya berarti ya, S dot, S kecil gini ya. Ini hasilnya apa? Dari situ. Hasilnya adalah yang mengandung S berarti hilang ya. Turunan S-nya kan 1. Ya kan? Ini kan konstanta. Konstanta kan 0. Karena dia dikurangi berarti kan beda suku. Oke, aman Mbak Menda. Berarti hasilnya apa? Min theta I per N dikurangi mu. Ya kan? Ini Kak Meli. Itu boleh, bebas. Kalau mau ini dikasih IT atau I doang. Jadi di sini ini kan suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, ya kan? Nah, suku pertama kan enggak ada yang mengandung S, berarti kan dia full konstanta, ya kan? Berarti turunannya apa? 0, ya kan? Terus di gini, min theta SI per N. Nah, mengandung S kan? Mengandung S, berarti turunan S ini kan 1. Nah, sisanya konstanta ya, Pak. Theta dikali I per N, ya kan? Berarti theta I per N.
Ya kan? Ya. Terus suku ketiga ini mu kali S. Nah, mu kali S, konstanta kan mu. S ini kan ini tadi variabel yang diturunkan terhadap S. Oke, berarti turunannya apa? S ini kan turunannya 1 ya, berarti karek mu kali 1, berarti mu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini pelan-pelan aja gitu. Cara menurunkan parsial paham? Ada yang ditanyakan? Ini tak perbaiki ya, welek tulisan. Soalnya gak nggawe tablet rek. Pasti kok sing nggawe tablet iku tak udah mangane. Pulau Tilalitan. Tadi diturunkan sesuai banyak variabel ya. Kan S, I, R. Berarti kok S iki diturunkannya ya terhadap S, ya terhadap I, ya terhadap R. Ngono. Sing I ya kayak ngono. I kan berarti kok diturunkan ya terhadap S, terhadap I, terhadap R. Kalau sekarang hasilnya kalau diturunkan terhadap I apa? Berarti kan S, I ini kan ya. Berarti hasilnya apa? Iki dilihat ruas kanan iki kan CS kan ya S dot kan ya. Nah, berarti min. Oke, betul. Ada lagi? Nggak ada ya? Mu S. Loh, ini kan terhadap I. Kan nggak ada variabel I nang gini. Berarti ini konstanta. 0 kan ya? Iki juga mu n kan nggak ada mengandung I, nggak ada mengandung variabel I. Berarti kan 0 ya kan? Iya. Iya. Oke. Sekarang nek diturunkan terhadap R. Sing mu ne gak katut. Loh, kan gak mengandung I, iki loh, mu Oh. S. Nah, kan Oh, gak iya. ono I, kan turunannya kan terhadap I. Fokus ke bawah. Nah, nek diturunkan terhadap R, hasilnya apa? 0. Sip. Kayak ngono. Iki untuk matrik baris pertama dari matrik Jacobian. Oh, iya ya. Saiki sing I dot ya. I dot per 2S. Berarti turunannya apa? Sing iki berarti kan ya. Melihat I dot berarti turunannya apa? Nek diturunkan terhadap S. Theta I per N. Sudah. Oke, sip, betul. Nek diturunkan terhadap I, hasilnya? Theta S per N. Ini ya, sing punya I kan diturunkan ya. Ya. Nek diturunkan terhadap R, hasilnya? Berarti mu. Nah. Gak ono R kan? Iya. Oh iya sama. Gak ono R. Oke, saiki sing iki. Oke. Sama dengan apa nek diturunkan terhadap S? Kan fokusnya ke R dot. Oke, R dot sing bawah. 0. Betul. Terus nek diturunkan terhadap I, hasilnya? Gamma ya kan? Cuma iki tok kan? Iya, gamma. Nek diturunkan terhadap R, mu. Oke, sip. Nah, sehingga kok bisa dibentuk matrik Jacobian kayak ini. Langsung ke bab 4 aja ya. Nah, ini kan theta I per N min mu. Ya, sing iki mau. Terus min theta S per N. Terus 0. Ya. Mari ngono sing I dot berarti kan baris 2 ya kan? Theta I per N. Theta S per N min mu min gamma. Ini sebenarnya bisa digabung juga. Kan ini minusnya sok ditokno kan ya? Ditokno minus dari mu plus gamma. Saya kayak gini. Terus ini 0 ya kan? Oke, terus yang R
baris ketiga berarti 0, gamma, min mu. Kayak gini ya. Paham sampai ini? Cara menentukan Jacobian. Nah, nek misalnya ono E berarti, nah ono E kan berarti S, E, I, R. Berarti nanti diturunkan juga terhadap E. Berarti ini nanti ada do S dot per do E, do R dot per do E, do I dot per do E. Nanti juga ada do E dot. Ada E dotnya juga nanti. Berarti matriknya berapa kali berapa nek ngono nek ono E? 4 kali 4 ya. Ya. Nah, ini kan S, I, R, 3 variabel lah. Ini kan 3 kali 3 ini matriknya. Ya. Oke, tak hapus coretannya. Nah, setelah menentukan Jacobian itu diapakan? Tadi kan kesetimbangannya ada apa ya? Bebas penyakit karo endemik. Ya. Nah, titik bebas penyakitnya apa? Iki, aku ngitung iki. N, 0,0. Nah, sing iki kan awal kan S. Sing iki kan I. Iki R ya kan? Urutan ini loh. S, I, R. Nah, berarti kan kode sampai S sama dengan N, ya kan? I sampai R 0. Ya kan? Teko iki titik iki. Ya. Bisa dipahami maksudnya ini titik E? Kan variabelnya ada 3, S, I, R. Nek variabel 4 berarti titik E ada 4, ya kan? S, E, I, R. Ya. Halo? Gimana? Aman-aman? Sampai sini aman? Jadi nanti kita substitusikan, disubstitusikan dua titik kesetimbangan tadi ya. Ada bebas penyakit sama endemik itu nanti dimasukkan ke matrik Jacobian. Nah, ini dimasukkan berarti kan I-nya 0 ya kan? I-nya 0 yang ini tadi kan ya. Berarti 0 dikurangi mu hasilnya minus dari mu. Ya. SC kan N, berarti min theta kali N per N. Loh. N per N kan 1, berarti garek min theta. Iki 0. I-nya kan 0, oke, berarti 0. SC kan N, theta N per N berarti theta. Theta, oh iya, ini keliru ya, nanti tak betulkan ya. Theta dikurangi mu plus gamma. Terus, iki 0. Iki 0, iki gamma, iki min mu. Oke. Disubstitusi aja, iki kok tak betulkan ya. Untung gurung tak anu nang Pak Hafi mana. Lagi sadar diri nek. Loh, ono sing salah. Oke, jadi nanti didapatkan matrik Jacobian 1. 1 ini maksudnya untuk yang bebas penyakit ya. Hasil substitusi titik-titiknya ke dalam matrik Jacobian. Nah, setelah dapat matrik Jacobian, diapakan? Ditentukan nilai eigen. Pakai rumus apa? Pakai rumus determinan dari Jacobian 1 dikurangi lambda kali I sama dengan 0. Ya, jadi dicari nilai eigen dari matrik J1 ini. Nah, karena ini matriknya 3 kali 3, berarti nanti matrik identitas ya. I kan identitas ya. Berarti nanti matrik identitasnya juga harus 3 kali 3. Berarti apa? Matrik identitas di sini berarti 1, 0, 0 ya kan? 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini kok dikali lambda. Lambda dikali masuk ke sini, berarti ini kok jadi lambda ya, diagonal ini nih ya. Langsung aja, berarti ini lambda, lambda, lambda. Jangan lupa dikurangi dulu. Kita tentukan yang dalam dulu ya. Dikurangi sama yang J1 itu, apa itu? Min mu, min theta, kurang enggak sih.
min mu min theta 0 iki theta ya, bukan 0. Terus iki aslinya tadi theta min mu plus gamma. Min ini ya tak titik-titik ini ya. Terus 0 gamma min mu. Iki dikurangi dulu. Hasil pengurangannya ya apa? Perhatikan min mu min lambda min theta 0 ya. Dikurangi biasa, Rek. Pengurangan matrik biasa. Terus 0 theta dikurangi mu plus gamma dikurangi lambda ya. Iki kurang iki kurang iki kurang iki. Hasilnya di baris pertama. Iki kurang iki kurang iki kurang iki di baris kedua. Terus iki 0 kurangi 0, 0 lambda kurangi 0 lambda. Terus min mu min lambda. Sorry. Nah, jadi seperti ini. Paham sampai ini? Perhitungan matriknya? Apa kecepatan? Halo? Matriknya paham. Join mana ya? Paham kok matriknya. Pokoknya kalau matrik J1-nya 4 kali 4, berarti nanti matrik identitasnya juga harus 4 kali 4. Ya. Karena ini dikali lambda, berarti untuk lambda. Karena asli ini 1 kan ya diagonal ininya ya. Karena identitas. Nah, karena akibat pengali lambda di depannya, jadinya hasilnya seperti ini. Diagonal utamanya lambda, yang lainnya bernilai 0. Ini dikurangi biasa ya kan, dengan J1 tadi dikurangi biasa, nah nanti didapat seperti ini. Nah, habis itu diapakan setelah menentukan ini? Di determinan ya kan, det artinya determinan. Nah, ini dideterminankan, berarti gawe 3 kali 3. Determinan ini 3 kali 3. Hapus ya. Berarti kan gini ya. Melenceng. Min mu, min lambda, min theta, 0. Ya. 0 theta min mu plus gamma min lambda 0. 0 gamma min mu min lambda. Ditulis lagi kan ya. Iki ambek iki ya. Kolom 1, kolom 2 ya. Min mu min lambda 0 min theta min mu plus gamma min lambda terakhir gamma. Nah, cara menghitung determinan ini kayak gini kan ya. Seret ya. Seret ya kan. Habis gitu ke sana dan terakhir aduh, gak teratur sih. Ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Oke. Berarti kan iki kali kita ya kan. Min mu min lambda dikali theta dikurangi mu plus gamma dikurangi lambda sama dengan 0. Ya kan? Nah, yang lain itu nggak usah dihitung. Kenapa? Lagi yang 0. Dikali 0 kan hasilnya 0 ya. Kebetulan 0. Enak, jadi kerjanya nggak akeh-akeh. Sehingga hasil lambdanya ini difaktorkan kan ini ya. Lambda sama dengan min mu
Ya. Atau lambda sama dengan apa ini? Theta dikurangi mu plus gamma. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo? Apa ada yang kecepatan? Ya, ya. Nah, yang masih bias ya, kalau dilihat dari dua nilai lambda, ini jelas ya nanti dia negatif ya karena ada tanda minus di depannya ya. Nah, yang masih bias itu kan ini. Ya. Kita kan nggak tahu nilai parameternya ini berapa. Iya kan? Masih belum tahu. Berarti kita harus buat semacam rincian. Rincian itu maksudnya ya, kalau misalkan ini yang lebih besar daripada ini, itu stabil apa enggak? Kayak gitu loh ya. Atau sebaliknya, kalau ini justru kurang dari ini, gitu loh. Berarti kan kita buat statement gitu kan ya, kalau tetanya lebih dari mu plus gamma, ya kan? Kalau kita lihat dari sini loh. Berarti apa ya? Berakibat apa? Bernilai positif kan ya, lambdanya. Ya enggak? Iya, bernilai positif enggak? Kalau tetanya sama dengan apa kok sama dengan lebih dari, kalau dia justru nilainya lebih dari ini, berarti apa? Tidak stabil, ya kan? Jadi kalau gini ya, untuk kestabilan itu ketentuannya gini. Kalau nilai eigennya itu semuanya negatif, dua-dua nilai eigen ini negatif, itu dia stabil asimtotik. Gitu. Tapi kalau salah satu dia 0, misalkan lambda sini 0, sini negatif, berarti dia stabil stabil aja, nggak pakai asimtotik. Tapi kalau salah satu ada yang bernilai positif, berarti dia tidak stabil. Kayak gitu ketentuannya. Nah, karena apa ya? Karena ini masih bias, ya kan nggak tahu nilainya ini apakah lebih dari ini atau justru ini kurang dari ini. Jadi kita buat rincian seperti ini dulu. Ya kan? Kalau theta kurang dari mu plus gamma, berarti dia stabil. Stabil apa? Asimtotik ya, kan nggak ada nol, nggak ada nilai nol. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Halo? Halo, Yes, halo. kawan. Oke, jadi kayak gitu ya. Karena salah satu nilai lambda ini masih bias. Kalau di sini cuma min ini tok, kayak gini tok, berarti jelas ini langsung aja stabil asimtotik ya. Karena aku tadi ada salah hitung. Nah, ini kan harusnya hasilnya theta ya kan. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Nanti tak betulin ya. Pokoknya kalau ada salah satu nilai eigen yang masih bias, kalian buat rincian seperti ini. Kalau dia sudah jelas-jelas seperti ini, berarti langsung aja disimpulkan titik bebas penyakit ini stabil asimtotik. Seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Yang lain? Yes. Ya, yang lain paham? Paham. Oke, sip. Tak hapus ya coretannya ya. Untuk yang endemik sama, nanti kalian masukkan ke Jacobian, nanti dapat J2. Tentukan nilai eigen pakai determinan tadi ya. Nah, yang masih bias kan ini harusnya dibuat rincian ya, tapi karena oke lah nanti bisa lah dibuat rincian. Kalau menemui nilai eigen yang masih bias itu kalian buat rincian seperti itu ya. Kalau lebih dari itu gimana?
berarti berakibat nilai lambdanya positif. Nah, karena ada salah satu yang positif, berarti dia tidak stabil. Tuh. Tapi kalau dia justru kurang dari itu tadi mu plus gamma misalnya, berarti negatif kan nilai eigennya. Nah, negatif semua. Yang depan tadi min mu itu jelas negatif. Berarti dia stabil asimptotik seperti itu. Oke, kestabilan sudah paham sampai sini dari Jacobian tadi diotak-atik demikian sehingga didapatkan kesimpulan dia stabil atau enggak atau stabil asimptotik atau enggak. Ya. Kalau ini sudah ke rumah kotanya. Oke, bentar ya, tak nutup pintu dulu. Harusnya setelah kestabilan ada bilangan reproduksi dasar, tapi di jurnal PKL pun tidak ada, cuma ini aja tak asumsikan. Jadi tak share dari PPT aja ya. Sebentar. Dari PPT bilangan reproduksi dasar. Sudah terlihat ya share screen-nya ya? Halo? Sudah terlihat? Ya. Oke. Jadi bilangan reproduksi dasar itu sebenarnya menunjukkan apa sih? Dia itu menunjukkan ini. Kalau terdapat satu orang yang terinfeksi penyakit atau terjangkit, itu dia itu nanti akan menularkan ke berapa orang gitu. Nah, gitu loh. Maka akan ada sebanyak berapa individu yang tertular penyakit yang bersumber dari orang tersebut. Gitu. Maksudnya bilangan reproduksi dasar itu. Ya, contohnya ini, misal tak kasih ini ya, sketsa ya. Nah, untuk R02, jadi di sini, jadi satu orang itu bisa menularkan ke dua orang yang lain. Ini di sini ya sebenarnya kalau kalian lihat, ini tuh ada garis cabangnya ya. Ini yang merah ini kan yang terjangkit ya. Dia menularkan ke sini misal. Terus ini ke sini sama ke sini. Nah, nanti yang ada lanjutannya seperti ini. Yang tadi merah itu berubah jadi hijau sembuh. Nah, yang tertular, oh ini keliru berarti ya. Bukan ke sampingnya situ. Oh, sorry. Kalau kita lihat dari sini kan berarti ini sama ini ya kan. Nah, yang ditulari itu, yang tadinya dia sehat walafiat. Yang tadinya sehat walafiat. Dia jadi tertular penyakit gara-gara yang tadi. Nah, terus ini juga menularkan ke dua orang yang lainnya lagi nih. Gitu, maksudnya bilangan reproduksi dasar itu artinya. Aduh. Ini juga. Terus mana lagi? Ini sama ini ya. Ini sama ini ya. Terus ini ada dua ya harusnya. Ini sama mana lagi gitu ya harusnya. Kayak gitu dan seterusnya. Oke, jadi untuk menentukan bilangan reproduksi dasar itu kita pakai ini ketetapannya dulu ya. Ketentuannya itu seperti ini. Kalau dia lebih dari 1 nilainya, penyakit itu akan mewabah. Ya kayak COVID ya kan. COVID itu kan ini kan ya. Lebih dari 1. Tapi kalau dia sama dengan 1, penyakitnya akan menetap. Belum tentu jadi wabah, cuma menetap ya. Belum tentu jadi wabah. Tapi kalau kurang dari 1, wis hilang penyakit. Gitu. Ketentuannya bilangan reproduksi dasar itu ini. Ada lebih dari 1, ada sama dengan 1, ada kurang dari 1. Lebih dari 1 berarti mewabah.
hampir seluruh dunia berarti kena penyakit itu ya, terjangkit orang-orangnya, terjangkit penyakit. Kalau sama dengan satu, dia hanya menetap di satu wilayah doang. Gitu. Berarti mewabahnya cuma di wilayah itu toh, gitu loh maksudnya. Dia belum tentu mewabah ke yang lain-lain gitu. Ya. Iya, Tapi iya. kalau dia kurang dari satu, berarti hilang penyakitnya. Bebas bebas teko penyakit ya. Gak ada penyakit-penyakitan, kurang dari satu. Oke, jadi untuk penentuan bilangan reproduksi dasar ini kita pakai namanya next generation matrix. Nah, itu bagaimana? Nah, tadi keywordnya apa? Kita kembalikan ke definisinya lagi ke bilangan reproduksi dasar itu apa? Terinfeksi, ya kan? Terinfeksi kata kuncinya. Berarti nanti kita fokusnya ke mana? Ke idot, ya kan? Ke idotnya aja, ya enggak? Ke idot saja. Kalau modelnya misalkan SIR ya ini ya, kalau SIR. Kalau SEIR berarti fokusnya kemana? Ya ke edot sama idot. Fokus kedua ini. Yang menyebabkan ini ya, penyakit itu bisa terjangkit ke orang yang lain. Orang lainnya, ketular itu. Kan terpapar sama terinfeksi kan berpotensi, ya kan? Terinfeksi apa mana ya, jelas berpotensi. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini udah ada contohnya di PPT ini. Ini ya runtutan generation matrix itu ya. Sama kita tentukan Jacobian. Tapi cuma I atau E dan I gitu. Yang menyebabkan tadi loh, orang lain itu ikut ketular gitu loh. Akhirnya ya juga terinfeksi, terpapar juga ya. Soalnya dari definisinya bilangan reproduksi dasar kan itu tadi ya. Nah, ini di sekitar titik bebas penyakit. Berarti nanti yang disubstitusi cuma bebas penyakitnya aja. Nggak usah pakai endemik. Tuh. Nah, nanti terus setelah menentukan Jacobian, matrik Jacobian itu dibelah ya, diuraikan menjadi dua matrik yaitu F atau transmisi sama V, matrik transisi. Nah, ini definisinya ya. Transmisi itu yang menggambarkan munculnya kasus infeksi baru. Sedangkan transisi itu menggambarkan perubahan populasi terinfeksi. Jadi ada pengurangan populasi yang terinfeksi. Gitu. Bisa ditangkap ya dari definisinya ini ya. Halo. Oke. Nanti kita langsung ke contoh soal. Nah, nanti sama ditentukan nilai eigen dari matrik ini. Jadi nanti setelah itu ya, setelah ditentukan F sama V, itu ini dulu, dikalikan dulu ya. Jadi V-nya itu di-inverse dulu. Dan nanti F dikali V inverse. Itu apa hasilnya? Nah, nanti hasil perkaliannya ini ditentukan nilai eigen. Pakai determinan tadi loh. Berarti determinan dari FV inverse dikurang lambda I. Sama dengan 0. Nah, nanti kan diperoleh nilai lambdanya berapa itu kan ya. Nah, yang jadi R0 itu yang mana? Yang ini. Nilai terbesar, max. Ya kan, di sini ada kata-kata max. Misalkan nilai lambdanya itu yang pertama itu 0. Misalkan nilai lambda yang kedua itu beta per mu. Berarti yang terbesar mana? Yang ini kan ya. Ini sebagai R0. Berarti R0-nya itu beta per mu. Kayak gitu. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Jadi di contohnya tuh ini. Ya, misal yang SIR dulu. Misalkan modelnya diketahui ini, bla 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 ini. Oke, kita tentukan R0 dari sini ya. Berarti fokusnya kemana? Kalau menentukan R0 dari ini. Kita pilih yang mana? Pilih semua apa salah satu? Kalau salah satu yang mana? S.K, I.K, apa R.
Itu. S Yang dot. mana? Yang idot ya. Oh itu. Kan infeksi, ya kan? Definisi ini malu, infeksi. Nah, oke. Jadi ini ya tak next slide ya. Nah, jadi kita cari dulu matriks Jacobian. Tapi karena ini cuma satu doang, cuma I dot doang, berarti dia bukan matrik ya. Tapi nggak apa-apa, bisa kita anggap matrik. Ya. Nah, jadi I dot ini kita turunkan terhadap I. Nah, kenapa kok nggak pakai S terhadap S maupun terhadap R lah? Kan tadi keywordnya terinfeksi, ya kan? Nah, ini kita turunkan terhadap I, ayo ya apa? Turunan parsial mau. Kalau beta SI diturunkan terhadap I hasilnya? Beta SI diturunkan terhadap I. Hasilnya? Beta S, oke. Terus mu I diturunkan terhadap I. Min mu. Yang ini? Min alfa. Oke, sip. Berarti masih paham ya turunan parsial tadi ya. Oke. Nah, model ini itu sudah diketahui titik bebas penyakitnya ini. Ini sudah diketahui. Ini sudah dihitung sih sebenarnya. Kalau kalian mau ngecek sendiri silakan. Berarti kan disama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Semalam ya kan? Kalau kita menentukan kesetimbangan kan harus disama dengan kan 0 semua modelnya. Ya. Ya. Oke. Nah, ini kalian masukkan ke sini. Berarti kan S-nya 1, I-nya 0, R-nya 0. Nah, kan di sini cuma ada S. Masukkan S-nya 1. Berarti beta kali 1 dikurangi mu dikurangi alfa. Hasilnya ini kan ya. Beta min mu min alfa. Tak kudek masih. Tak kelihatan. Nah, ini beta min mu min alfa ya. Paham sampai sini? Sampai sini yang ditanyakan? Belum tak lanjut, ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja sambil belajar. Lanjut. Oke. Setelah Jacobian apa lagi tadi? Dibelah jadi 2 ya, F sama V ya. Ya kan? Dibelah jadi 2. Oke. Tadi kan dapatnya ini ya, beta min mu min alfa. Ini kan bisa tak tulis seperti ini ya. Ya enggak? Setuju enggak? Setuju. Beta dikurangi mu ditambah alfa. Nah, transmisi kok apa tadi? F ya. V tadi transisi. Transmisi itu tadi apa? Menggambarkan munculnya kasus infeksi baru. Berarti dari sini yang mana? Yang iki berarti ya. Yang menyebabkan sing terinfeksi itu nambah mana yang nol jumlahnya. Ya, berarti F itu beta, ya kan? Nah, sedangkan ini adalah transisi ya, sing menyebabkan berkurang itu mau, sing kasus terinfeksi ini berkurang. Ya, gampangannya teko tanda ini lah. Ya, nek satu gini doang kan enak kelihatan ya. Berarti F iki V, ya kan? Kelihatan. Oke, berarti F itu beta, V itu mu plus alfa. Nah, tadi jangan lupa V itu harus di-inverse ya. Di-inverse berarti V inverse 1 per mu plus alfa. Yes. Kebalikannya di seper ya. Baru setelah menentukan F, menentukan V inverse dikalikan hasilnya ini. Ya, dikalikan ya. Tadi kan F kali V inverse. Di beta per mu plus alfa. Oke. Setelah itu diapakan? Ditentukan nilai eigen. Nah, tapi karena dia cuma ini tok, nggak usah. Terus kelihatan kan? Ya cuma ini tok kan? Ya udah, berarti ini sebagai R0 lah, beres. Kalau satu tok loh ya, enak ini satu tok, cuma I doang.
Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Belum? Belum. Jadi naik satu tok enak. Iya, sampai jam berapa kita enak? 10.16 kah? Berarti 2 menit lagi ya. Iya, toh. Iya, Fal. Oke, nah kalau ada E sama I ya dua ini berarti nanti dia bentuk matriks ya. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Nah, nanti seperti ini. Dia diturunkan terhadap E sama terhadap I. Nah, kan yang fokusnya kan cuma dua. E itu kan terpapar ya. Nah, orang yang terpapar itu kan bisa menyebabkan munculnya kasus infeksi baru. Iya, Mbak? Logikanya. Iya kan? Yang terpapar jadi sing jeda ono jeda supaya dia menuju ke terinfeksi. Gitu. Ya. Makanya E itu diikutkan di sini. Jadi diturunkan dulu terhadap E maupun terhadap I seperti ini. Ya. Nanti didapat Jacobiannya ini. Nah. Terus dimasukkan bebas penyakit, yang bebas penyakit aja loh, jangan yang endemik. Ini SC1, ini 0, ini 0, R 0. Oke, masukkan sini S-nya 1. Berarti gini kan? Ya. Berarti gini. Jadi materi Jacobiannya ini. Nah, habis itu diapakan? Dipecah jadi dua, dibuat jadi F sama V. G sama dengan F min V. Oke, tak next ya. Nah, ini dari sini. Ini kan min-nya bisa tak keluarkan ya. Seperti ini. Ini juga bisa tak keluarkan. Berarti logikanya F itu kan ini kan ya. Sing beta ini ya, positif ya. V-nya kan ini ya kan. Yo, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Mulanya kok negatif? Ini itu kan tadi apa? J itu kan sama dengan F dikurangi V, ya kan? Berarti kalau ini dikurangi ini, kok hasilnya kan balik lagi ke ini kan ya. Nah, sekarang dicek mana yang masuk transisi, mana yang termasuk transmisi. Nah, yang masuk transmisi kan kelihatan ini kan ya. Yang beta ini kan ya. Positif. Ya, yang menyebabkan jumlah terinfeksinya itu nambah. Gitu loh. Nih, kalau bingung, kolom ini kan punyanya turunan terhadap E ya tadi ya. Terus kolom ini kan punyanya terhadap I. Ya kan? Iya. Nah, ini yang menyebabkan muncul kasus infeksi baru kan yang positif tadi ya, yang kita ambil ya. Berarti ya beta itu ya. Yang sisanya ini kan negatif, oke, berarti ini dijadikan 0 ya. 0 dikurangi ini kan ini hasilnya, ya kan? Oh iya. Ini juga ngono. Min mu plus alfa, oke, berarti di sini dijadikan 0. Nah, yang di sini kenapa kok enggak masuk ini? Ya kan, biasanya pertanyaannya gitu kan. Aku juga sempat mikir gitu, bingungnya di sini. Nah, ini itu kalau kita lihat dari modelnya, kalau kita kembali ke modelnya tadi, ini kan ya. Nah, gamma ini dia kan masuk di sini awalnya. Kita lihat di awalnya aja, masuk di sini. Berarti kan dia enggak menyebabkan populasi terinfeksi bertambah, iya kan? Walaupun di sini masuk ya, tapi kita lihat cuma awalnya aja. Berarti gamma ini masuk ke V, gitu. Masuk ke V, nah di sini. Di sininya juga dibuat 0. Oke, paham sampai sini? Tak cepetin ya, gak apa-apa kan? Ya. Runtutannya kan sama kayak yang tadi. Ya, ini di inverse dulu ya. Nyari inverse-nya kan seperti ini. Inverse.
Oke, didapatkan seperti ini. Jangan lupa dikalikan sama F nanti ya. F kali V inverse. Seperti ini. Dihasilkan ini. Nah. Terus dicari nilai eigen. Nah, ini. F V inverse min lambda I. Nanti didapat nilai eigen seperti ini. Nah, nilai eigennya ada 2 berarti ya kan? Min lambda kali I ya kan? Berarti lambdanya 0 atau lambdanya ini. Ya kan? Ini tak cepetin habis itu selesai kok ini bilangannya 0. Kita belum ke runge kuta ya. Paham sampai sini? Ini. Oke. Nah, yang sebagai R0 yang mana ya? Nilai maksimumnya ya kan? Antara 0 dengan ini. Yang mana? Ya yang ini kan ya? Jadi itu beta gamma per mu plus gamma kali mu plus alfa yang jadi nilai bilangan reproduksi dasar. Gitu. Oke, sampai sini paham? Halo? Halo. Iya ya, karena ini habis ini juga RO. Ini tak kirimi PPT-nya ya. Ke siapa salah satu nanti tolong di forward ke semua. Ke siapa? Salah satu tak kirim PPT-nya. Epi. Yang kok dikirim ke iki semua ya, di forward ya. Oke, tak kirim WA ya. Oke, habis ini karena mau kelas RO, jadi kita persiapan dulu untuk RO ya. Oke, tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.